Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Ya, seperti biasa kita bakal ngebongkar intrik-intrik politik. Rahasia terbongkar ya. Ada serangan diam-diam dari Roy Suryo. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Roy Suryo ini mau laporin 7 orang atas tuduhan pencemaran nama baik. Dulu nantang-nantang minta dilaporin. Sekarang pas Bapak Jokowi jawab tantangan itu, kok malah pontang-panting balik laporin orang. Di sini kita tidak akan membongkar siapa saja 7 nama ini, tapi kita akan ngebongkar serangan balik mereka ini kosong melompong, nggak ada isinya. Hari ini Mas Roy memperjuangkan martabat dan harga dirinya, membela harkat dan martabatnya dengan melaporkan 7 orang dari kubu sebelah. Ada 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Kita belum tahu kubu sebelah ini apakah afiliasi kah, apakah sama seperti yang dari Partai Demokrat kah. 7 orang dan tahapannya sudah diterima, LP-nya sudah naik kepada Pro Justisia. Dilaporkan karena dilaporkan dengan pasal 433 ayat 2 KUHP yang baru dan pasal 434 ayat 1 KUHP yang baru, yaitu pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Dan hari ini LP-nya diterima. Dan kami akan mengumumkan itu secara resmi pada tanggal 8 hari Kamis di Polda Metro Jaya. Siapa 7 orang yang sudah dilaporkan, dan kemudian mereka itulah yang akan menghadapi proses hukum berikutnya. Inilah ya yang saya maksud tadi. Roy Suryo ini laporin 7 orang katanya pencemaran nama baik dan fitnah. Makin terpojok ya makin banyak atraksi untuk menyelamatkan diri ya. Ibarat udah tenggelam, bukannya berenang, ini malah ciprat-ciprat air kemana-mana ya. Berharap ada yang nolong gitu maksudnya. Menarik tadi tuh celetukannya, tersangka apa punya nama baik gitu kan. Nah kemudian Bang Sangaji mengatakan enggak, ini bukan soal tersangka, ini soal warga negara. Nah kita bedah satu-satu ya. Saya sekali lagi spekulasi karena saya nggak tahu apa tindakannya, tapi yang saya tahu tadi informasi yang kita tahu pasalnya pencemaran nama baik. Pencemaran artinya nama harus baik. dibuktikan apakah tersangka itu punya nama baik. Itu pertanyaan valid buat saya. Sekali lagi saya nggak punya tendensi ya. Ini ilmu hukum aja. Gini, kalau ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi, artinya Pak Roy Suryo ini kan sudah lagging ya, artinya sudah di belakang. Kenapa? Karena dia sudah tersangka. Sudah tersangka. Maksudnya orang tersangka, bahasa sederhananya orang tersangka itu polisi yakin ini orang jahat. Paling tidak untuk sementara. Polisi yakin punya alat buktinya ini orang jahat, artinya ini orang nggak baik-baik amat. Secara vulgar itu ya Bang ya? Secara vulgar kan begitu. Ini bahasa sederhana Masuk aja. akal. Ini orang nggak baik-baik amat, saya yakin dia jahat. Saya punya bukti banyak dia tersangka, karena saya yakin dia jahat, saya bisa tahan dia, tapi saya lagi nggak mau tahan dia misalnya. Saya bisa geledah rumahnya. Kenapa? Itu karena ada keyakinan ini orang pasti jahat, membahayakan society. Ya. Tersangka kok sibuk banget lapor pencemaran nama baik. Lah, sejak kapan gitu loh ya? Tersangka punya nama baik yang bisa dicemarin. Ini bukan klarifikasi, ini panik sambil ngelawak mereka itu ya. Makin ditekan malah makin ngotot ya. Joget hukum. Kok bisa? Berharap ya orang-orang ini lupa akan statusnya tersangka itu. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang lagi nonton video ini, coba sepil kota kalian ya. Tulis di kolom komentar biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil kota kalian di kolom komentar. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti.
benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu terpublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Ya, padahal ya Bapak Jokowi ini cuma jawab tantangan Roy Suryo yang pengen dilaporkan oleh Bapak Jokowi sendiri. Giliran sekarang udah jadi tersangka, kok seperti terkaing-kaing ya nih orang ya. Dan balik laporin orang-orang yang kayak mencemarkan nama baiknya. Emang punya nama baik ya Roy Suryo ini yang sudah jadi tersangka. Aduh. Dulu sok berani banget nantang. Sekarang status sudah nempel, malah panik nih orang. Rame banget emang ya, bikin drama biar kelihatan jadi korban gitu maksudnya. Berani ngomong tapi nggak siap nanggung akibatnya. Ya, ini orangnya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya? Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan? Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan diserahkan dalam negeri. Jadi ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Walah. Nanti Dr. Rizwan akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Alah Roy, kok bisa-bisanya yang ngomong seperti ini ya? Kelihatan banget Roy Suryo ini lagi terseok-seok nyari perlindungan kemana-mana ya, termasuk minta bantuan ke presiden kita Bapak Prabowo Subianto, sampai-sampai singgung angka 8 segala. Ya, apa Roy Suryo ini jadi cari apa ya? Lagi cari muka karena 7 orang yang bakal dilaporkan ini akan diumumkan di tanggal 8 juga. Lagi-lagi tanggal 8. Lagi-lagi angka 8. Kok bisa ya? Apa sedang cari muka ke presiden kita nih orang? Waduh. Sudah jadi tersangka kok ngelaporin orang katanya mencemarkan nama baiknya. Tersangka emang punya nama baik gitu logikanya gitu loh. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud, tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Nah ini makin kebuka kan, kuasa hukum sendiri udah kepleset bilang ya kan, kalau ijazah Bapak Jokowi ini memang ada, ya pasrah kalau Roy Suryo CS ini jadi tersangka. Lah sekarang faktanya
ijazah itu ada dan sudah di Polda Metro Jaya. Berarti apa? Janji pasrah tinggal omong kosong atau masih mau ngeyel ya sambil pura-pura bego seperti ini? Gimana ini menurut kalian ya? Kok bisa gitu loh ya? Pede banget ngomong seperti itu. Pertama dipanggil, sekali lagi saya ulang, pertama dipanggil Al-Katiri. Ayo maju Pak Al-Katiri. Maju ini, maju semua. Kami ikut maju. Apa? Diguntinglah. Sekali lagi saya jelaskan agar dicermati ya. Diguntinglah surat penyitaan. Biar semua tahu bahwa polisi memang serius dalam menangani perkara ini. Kemudian digunting lagi amplop. Itu surat putusan pengadilan dalam penyitaan. Kemudian digunting lagi. Sudah itu kami disuruh duduk. Duduk semua. Duduk. Panggil lah Pak Al-Katiri tadi dengan pihak sebelah sana, saya lupa. Berdirilah di situ. Digunting ijazah, amplop ijazah tadi. 2. 1 SMA, 1 ini S1. Saya paling terakhir maju ke depan. Karena semua udah pada maju, ibu kuliah juga udah maju. Bapak-bapak itu udah menjerit-jerit, nggak boleh pegang. Foto-foto biar ada tukang fotonya. Oh ya, saya maju. Pak Al-Katiri berdiri begini. Saya geser Pak Al-Katiri itu. Saya masuk dalam ininya. Langsung saya pegang, spontan saya pegang. Karena tadi saya lihat orang pada megang, saya ikut megang. Saya sundul dengan megang. Sebelum saya masuk, dibilangin kalau nggak salah saya, ya mungkin ada watermark. Tapi saya nggak mau menyebutkan nama di sini. Yang tersangka juga yang ngomong. Ada watermarknya katanya. Baru saya lihat, benar ada. Saya lihat lagi embosnya, ada. Yang jelas ijazah itu asli. Wow, ini pengacara Egy Sujana ini sentil Roy Suryo dan kuasa hukumnya yang menolak percaya ijazah Bapak Jokowi ini asli. Loh, kan semua tersangka sudah melihat di Polda Metro Jaya. Apa mereka semua itu pura-pura buta atau gimana? Bukti di depan mata masih dibilang halu. Ini bukan kritis ya, ini ngeyel akut ya, sambil berharap fakta capek sendiri. Seperti itu atau gimana? Kok bisa-bisanya gitu loh. Masih ngeyel, masih ngotot terus. Ya enggak? Heran enggak kalian? Ada. Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, ya, saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi apa ya, teman-teman umat Buddha gitu, Bang. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Ya kan? Suryo, mantan Menteri era Presiden SBY, akhirnya meminta maaf kepada umat Buddha terkait postingan stupa editan yang dinilai menodai simbol agama Buddha. Ya. Padahal simpel banget ya, Roy Suryo ini tinggal minta maaf ya, kayak dulu waktu kasus stupa. Selesai. Sekarang malah kumat lagi, bahkan lebih parah lagi ya. Dulu kayak masih tahu diri, ya kan? Sekarang kok malah makin nekat, makin ngeyel, makin ribut aja. Kok bisa? Kok nggak ada kapok-kapoknya? Padahal dulu udah pernah masuk bui lah. Ini kelihatannya pengen lagi nih orang ya masuk bui, gitu atau gimana? Kocak bener emang, kocak bener. Sekarang ada pertanyaan. Seorang peneliti ya, itu bersertifikat. Pertanyaannya, klien Pak Hasan ya, ada nggak sih sertifikatnya? Nah, nggak tahu ini Bang. Apa maksudnya apa? Maksudnya apa? Peneliti itu harus bersertifikat. Loh, iya, kita buktikan nanti itu.
ada PNS. Nggak usah terlalu jauh berpikir begitu. Nih Loh, saya jelaskan. loh. Ya. Abraham Lincoln tahun 1661, arsipnya sampai detik ini ada. Bung Hatta masuk di Universitas Leiden, Belanda, Yang saya tanyakan, besar BNSP sudah mengeluarkan Artinya apa? nggak Biar publik sertifikat itu untuk melihat Roy Suryo bahwa saya dari CS? Indonesia, saya kuliah di Leiden. saya tanyakan, Ini saya buktikan. Terus selain daripada itu Bang Asam, Obama Bang, dipersoalkan. Bang, nah, dengerin jauh dulu. kali, Obama jauh ini kali kau dipersoalkan Indonesia oleh aja, Donald Trump. Indonesia. Ya, bahwa dia bukan lahir dari Amerika. Jauh Tapi kali, dibuktikan iya emang jauh sama kali Bang ya. Indonesia aja lah, Bang Azam. Indonesia. Saya Ada. bertanya, Ada. BNSP. Ada. Sudah nggak usah. Yuk mau minta apa di sini? Oh, Saya di sini sebagai meminta, lawyernya. kalau memang Enggak, keinginan Anda apa, Kang Ade? Ya sudah langsung aja. peneliti, Enggak, minta diperlihatkan Iya, juga. langsung dong. aja. Ya daftarkan aja ke KIP Daftarkan sama aja, kayak udah begitu. ya sudah, mari kita tunggu sama-sama kalau begitu. Tuh. Kan begitu. Enggak, bukan. Dah, Nggak gimana bisa tuh ini? didaftarkan. Nah. Sudah selesai kan? Nah, Kalau bisa sama dengan didaftarkan. kami juga minta BNSP-nya, ada nggak? Iya daftarkan supaya BNSP bisa digelar gitu loh. Badan Kan Nasional gitu. Sertifikasi Profesi mana? Iya. Nah, Saya dari dulu memang sudah mendapatkan kepercayaan dari 2003 dari Menteri Kominfo waktu itu. Ya, nama saya di nama pribadi. Itu apa, Mas? SK Ya. apa tuh, Mas? Ini SK selaku tim koordinasi telematika Indonesia. tim koordinasi, kan? Dan di bawahnya itu saya membuat sebagai jelas kalau sertifikatnya mana? sebagai ahli dan undangan-undangan. Ini kan Bung Roy Suryo punya sertifikasi seorang ahli telematika. Nah. Jawabnya tidak. Iya. Saya katakan tidak. tolong matanya lihat Sebentar sebentar. ya. Tolong matanya lihat sebentar. Sertifikat. Ini adalah surat SK setara dengan sertifikasi ditandatangani Saya tidak mengatakan ditandatangani oleh sertifikasi. menteri, ditandatangani Mas Roy, Menteri Komunikasi Mas Roy, waktu itu. Iya. Mas Roy, Artinya Anda jangan yang ngawur. diakui keilmuan itu adalah linear. Iya. Linear ada sains. Iya, emang ya ngaku-ngaku peneliti tapi sertifikat ya profesi nggak punya. Ini peneliti beneran atau peneliti abal-abal? Hah? Data nol ya. Legitimasinya ini malah kabur. Tapi percaya diri banget gitu ya. Percaya diri segede gaban. Kalau cuma modal klaim dan bacot doang, ya siapapun juga bisa ya ngaku peneliti. Ngakak bener, tapi jelas ini sangat memalukan. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.